Mungkin ada sebuah kisah yang mungkin kisah ini terjadi di zaman sahabat Rasul, bahkan di zaman Rasul, zaman Rasulullah. Ada Rasulullah pada satu ketika sedang jihad. Sedang jihad tuh Rasulullah. Datang pemuda menemui Rasul, lalu tidak berjumpa dengan Rasul, tapi berjumpa dengan istrinya Siti Aisyah. Siti Aisyah. Lalu disampaikan setelah Rasulullah pulang, disampaikan kabar itu ada seorang pemuda mencari engkau ya Rasulullah. Bagaimana tandanya? Tandanya di kuku jempolnya ada titik hitam. Kalau Rasulullah itu tandanya di kelopak matanya ada titik hitam, ada titik putih Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tandanya, tanda kenabian Rasulullah, di kelopak mata hitamnya ada titik putih. Nah, anak muda di kuku jempolnya. Langsung Rasulullah perintahkan para sahabat, engkau cari orang itu sampai dapat, kalau engkau dapat minta doanya. Sahabat karena ini perintah Rasul berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan fillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa tayangan Ayang Dibu TV malam hari ini atau tayangan yang berikut ini saya bangga sekali datang kehadiran dua sekaligus guru saya yang mulia, Masya Allah. Terutama dulu nih ada kori kita pemirsa, Ustadz Yendri Al-Golobe, Masya Allah. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Nah pemirsa tayangan Ayang Dibu TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini ya Allah sudah luntang lantung di mana saja beliau berada. Ustadz Wahyudin alias Ustadz Jaka Glodok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru sehat guru. Kita alhamdulillah. Kenalan dulu sama pemirsa Ayang Dibu TV guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berada di seluruh Indonesia, berjumpa dengan saya Al-Fakir Jaka Glodok. Mudah-mudahan perjumpaan kita membawa hikmah dan manfaat. Amin. Guru ya. Dan Kori juga, ini tayangan episode ini kita mungkin akan membahas tentang banyak banget nih anak muda yang durhaka sama orang tua. Masya Allah tuh guru ya. Berarti kita bahas tentang berbakti kepada kedua orang tua guru. Masya Allah. Tapi sebaiknya guru sebelum kita mengadakan acara syuting yang akan ilmu kita sampaikan ke pemirsa yang di rumah, alangkah baiknya kita mungkin bersolawat dulu kali ya sama Rasulullah SAW guru ya. Nah, kalau masalah salawat nih ada yang jagonya nih guru, kori kita Masya Allah kalau lagi salawat guru. Masya Allah salawat boleh nih kita bareng-bareng ya. Yang untuk salawat berdua beliau, anda ntar yang ininya doa masalahnya guru ya. Pemirsa, ikhwan fillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita bersolawat dulu sebelum temanya berbakti kepada kedua orang tua. Kita mulai. Salawat apa nih kira-kira? Tibil qulub apa salawat Jibril lagi ya. Sallallahu gitu ya. Bisa, yuk kita dengarkan salawat dulu. Kita bareng-bareng nih guru. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Ya Rabb sehatkan badan kami ya Rabb. Anta sehatkan badan kedua orang tua kami ya Rabb. Ya Rabb kami yang di sini ya Rabb. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Sehatkan badan kami, sehatkan badan kedua orang tua kami. Mubarak ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Rasanya kalau kita berselawat Nabi Muhammad yang kita sebut hati tenang guru ya, sejuk, adem gitu ya. Masya Allah luar biasa nih guru. Langsung saja mungkin kita ke intinya kali guru ya. Boleh. Berbakti kepada kedua orang tua. Tapi begini guru, kalau misalnya kita berceramah tapi tanpa mengeluarkan dalil, itu biasanya ibarat masak itu kurang garam guru, ya kan? Jadi kita berceramah pasti ada dalilnya dulu nih. Nah berhubung ada Kori nih, Masya Allah, mungkin Kori mau membacakan ayat dulu nih guru.
Kira-kira surah apa nih yang dibacakan? Surat Al-Luqman Surah ayat Luqman, 14 ayat 14 ya. Ya, Itu ya, tentang silakan. berbakti kedua orang tua. kepada orang tua berbakti. Ustaz Hendri, tafadhal maskur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah. ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله Allah, Allah, Allah. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين Allah. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير Masya Allah. صدق الله العظيم Sallallahu alaihi wasallam. yang artinya dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sampai merinding juga nih guru melihat beliau punya Al-Quran tinggi Kalau banget sudah Quran yang suaranya. dibacakan, Masya Allah, Luar biasa. hati pasti akan Tenang, Tenang. gitu ya, jiwa raga Terenyuh. tenang juga, jasmani Itulah rohani kebesaran Al-Quran. Al-Quran tuh. Berarti tadi itu ayat yang antum bacakan tentang berbakti kepada kedua orang Orang tua. tua. Guru, kasih buat jamaah sedikit guru tentang berbakti kepada kedua orang tua guru. Kira-kira bagaimana tuh guru? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah di mana pada satu ketika Nabi Allah Musa bertanya, "Ya Rabb, siapakah temanku nanti yang ada di surga?" Maka Allah katakan, "Wahai Nabi Musa, temanmu yang ada di dalam surga nanti adalah seorang pedagang. Seorang pedagang yang sekarang berada di pasar." Akhirnya Nabi Musa cari di pasar tersebut, di kota Basra. Sampai di pasar, waktu sudah senja, hanya cuma satu pedagang yang sedang merapikan dagangan. Dia cari-cari, mungkin ini kawannya. Kemudian katakan, "Wahai Tuan, bolehkah saya berkunjung ke rumahmu?" Kata Nabi Allah Musa, saudara.
Musa dan Nabi Musa. Akhirnya dipersilakan. Sampai di rumah tersebut, Nabi Musa dipersilakan dulu, pemuda itu masuk dalam rumah. Nggak lama kemudian dia keluar bawa keranjang. Setelah bawa keranjang, dikeluarkanlah ada seorang yang badannya kurus, sedang dilapin, dibersihkan, Ya Allah. kemudian disuapin. Suapi. Tinggal lemah lembut. Sama Nabi Musa. Sama Nabi Musa, sama pemuda Oh, itu. sama pemuda itu. Oh, iya, iya. Iya. Nabi Musa lihat, perhatikan. Ternyata apa? Begitu diusapkan, dibersihkan lagi, diselimuti lagi, diberi makan. Dia berkata, ya Rob, kata si anak muda, pertemukan aku ya Rob dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Masya Nabi Musa dengar, wahai pemuda, tahukah engkau, doamu dimustajabkan oleh Masya Allah. Allah. Nabi Musa langsung. Doamu dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akulah Nabi Allah Musa. Ya Allah. Ternyata anak yang berbakti kepada orang tua pasti jaminannya bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW dan pasti juga berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Ini Ustaz, keistimewaan, salah satu keistimewaan orang yang berbakti bakti kepada kedua orang tua ya guru ya. Luar biasa, ternyata orang tua ini keramat guru, keramat, ya. keramat, Apalagi tadi- keramat yang berjalan. Ya, apalagi tadi yang ayat dibacakan tuh wahnan ala wahnin, antara hidup dan mati kan guru ya, orang tua kita yang mengandung luar biasa juga ya itu ya. Tuh permisah, makanya apa namanya, hormatin kedua orang tua guru ya. Berarti kalau seperti itu orang kalau udah tidak taat kepada kedua orang tua bercuma guru ya. Percuma, sia-sia ibadah. Walaupun amalannya rajin, Rajin. ibadah rajin, Rajin. puasa rajin gitu guru ya. Sedekahnya. Sedekahnya rajin, puasa rajin guru ya. Semuanya ditolak. Semuanya kalau dia nggak taat Sama. kepada kedua orang tua, seluruh amal perbuatannya ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa Maka taala. Nabi mengatakan, ridallah wa ridul wali, Nah, wa maksiatullah wa maksiatul wali. Masya Allah. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, tua. murkanya Allah pun tergantung murkanya orang tua. Luar biasa. ya. Makanya seharusnya kita jadi umat Rasulullah harus bersyukur. Punya jabatan tinggi itu berkat doa orang tua. Masya Jadi Allah. pejabat itu berkat jasa orang tua. Luar biasa. Kita punya harta benda jasa orang tua, cuma kita nggak sadar terkadang. Kita anggap ini hasil kerja kita. Padahal di balik itu semuanya orang tua selalu mendoakan kita yang kita. mendoakan guru ya. Rela sudah, apalagi ibu kita. Ibu kita tuh keramatnya Ya luar Allah, biasa. Makanya baik. Rasul aja kan ngomong guru ya, ibumu, Ibumu. baru bapakmu ya, tiga di Tiga. sini. Masya Allah. Makanya kita emang harus kudu berbakti kepada kedua orang Orang tua tua. guru ya. Tapi bukan dari hadis, dari Al-Quran juga guru. Bung Haji Omar juga mengatakan ibumu. Kan ada tuh lagunya guru. Hai manusia, tuh, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Orang tua kita. Orang Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bila kau patuh pada pacarmu, lebih patuhlah pada ibumu. Bung Haji Oma aja bisa membuat lagu karena berbakti kedua orang tua itu luar biasa guru ya. Ada satu hadis juga guru, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu terletak di bawah kaki ibu guru ya, luar biasa. Makanya perbisa hormatin kedua orang tua kita, insya Allah dunia dan akhirat insya Allah akan gampang mudah Mudah, guru ya. Ya Allah, mudah. luar biasa. mudah, lancar. Ya, lancar. Itu tadi cerita tentang Nabi Musa aja guru ya. Anak muda pengen banget bertemu dengan Nabi Musa, begitu dia taat kepada kedua orang tuanya, Allah Allah kabulkan. kabulkan tuh ya. Ya Allah. Berarti kalau kita taat kepada kedua orang tua kita, insya Allah kita ketemu Nabi Muhammad Nabi gitu ya, Muhammad sama SAW. Nabi Musa. Allah Sayyidina Muhammad tuh permisah. Jangan bosan-bosannya untuk taat kepada kedua orang tua ya. Apalagi yang kemarin antum baca ya, kita berbicara ke orang tua bilang ah saja, itu udah fatal guru ya. Fatal. Ya Allah, luar biasa. Jadi dalam tayangan ini guru, mudah-mudahan tayangan kita ini bisa memberikan manfaat Amin, amin, buat ya Allah. pemirsa yang nonton, bisa memberikan faedah gitu kan, bisa Amin, memberikan ya Allah. keberkahan juga buat yang nonton begini kan guru ya. Masya Allah, luar biasa guru. Jadi ini temanya adalah tentang berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebelum kita tutup guru tayangan ini, guru sampaikan dulu kepada pemirsa tayangan Ayang Ibu TV ini guru.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan semuanya yang menyaksikan ini bisa mengambil ibrah, pelajaran buat kita semuanya bahwa hidup di alam dunia ini haruslah setelah kita taat kepada Allah dan Rasul, baktilah kepada kedua orang tua kita. Karena apa keberhasilan apapun yang kita raih di alam dunia berkat doa daripada orang tua kita. Siap saudara, mungkin sebagai penutup ya, para guru, Mungkin ada sebuah kisah yang mungkin kisah ini terjadi di zaman sahabat Rasul, bahkan di zaman Rasul, zaman Rasulullah. Ada Rasulullah pada satu ketika sedang jihad. Sedang jihad tuh Rasulullah. Datang pemuda menemui Rasul, lalu tidak berjumpa dengan Rasul, tapi berjumpa dengan istrinya Siti Aisyah. Siti Aisyah. Lalu disampaikan setelah Rasulullah pulang, disampaikan kabar itu ada seorang pemuda mencari engkau ya Rasulullah. Bagaimana tandanya? Tandanya di kuku jempolnya ada titik hitam. Kalau Rasulullah itu tandanya di kelopak matanya ada titik hitam, ada titik putih Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tandanya, tanda kenabian Rasulullah, di kelopak mata hitamnya ada titik putih. Nah, anak muda di kuku jempolnya. Langsung Rasulullah perintahkan para sahabat, engkau cari orang itu sampai dapat, kalau engkau dapat minta doanya. Sahabat karena ini perintah Rasul, langsung berangkat nyari tuh anak muda yang ada titiknya itu tadi. Titik hitam di jempol. Sekian banyak orang pada saat itu terjadi musibah paceklik kelaparan. Orang mengantri gandum. Cari susah ribuan orang kan. Tapi dengan izin Allah bertemu dengan orang tersebut. Apa kata sahabat? Wahai pemuda, berdoalah engkau, aku aminkan. Bingung ini pemuda. Yang minta doa khalifah. Aku ini orang miskin. Tapi berdoalah engkau. Kenapa? Karena ini perintah Rasulullah. Itu anak muda berdoa, ya Rabb, jadikan kampung ini menjadi kampung yang berkah, jadi kampung yang tentram. Dengan seketika saudara langsung bertentram itu. Itu karena apa tuh? Bertanya, sahabat kan balik bertanya ke Rasul. Ya Rasul, apa kelebihan anak muda itu sampai doanya dimustajabkan oleh Allah? Langsung. Apa yang dikatakan? Engkau tahukah bahwa anak ini dia selalu menggendong ibunya kalau dia mau mengaji. Rela menggendong ibunya untuk hadir di majelis taklim. Dibawa tuh. Dibawa. Ya Allah, begitunya cintanya. Baktinya. Zaman sekarang udah lama. Wah, zaman sekarang. Yang ada malah ditaruh di panti. Makanya taruh di jompo. Jauh zaman. Padahal keramat surganya itu ada di depan mata. Di depan mata. Tapi mereka enggak. Malah ditaruh di jompo. Banyak. Kalau menurut antum, pengalaman antum masalah tentang orang tua itu bagaimana? Oleh kita ini. Kalau menurut antum pribadi gitu, ini kan imannya berbakti kepada kedua orang tua. Nasihat aja sedikit buat pemirsa yang ada di rumah. Kalau dulu kan seperti itu tadi tentang anak muda itu doanya dijabah sama Allah karena berbakti kepada kedua orang tua, luar biasa dulu ya. Kalau antum pribadi atau ada kekayaan sedikit, pemirsa TV Ayam Dibo TV yang dirahmati oleh Allah SWT, menghormatin kedua orang tua suatu yang keharusan dan kewajiban sebagai anak. Oleh karena itu, marilah kita selalu menghormati dalam keadaan apapun agar semua tenang, berkah, hidupnya nyaman di dunia wal akhirat. Di dunia wal akhirat, di dunia dan di akhirat insyaallah akan berkah. Selamat dunia wal selama akhirat. kita menghormati kedua orang tua kita, insyaallah berkah ya Guru. Masya Allah, ikhwan fillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah udah dibacakan oleh Ustadz Yandri, dan juga tentang berbakti kepada kedua orang tua udah sampaikan juga sama guru kita di permisah Ustadz Jaka Gludok. Nah, mudah-mudahan permisah ada manfaatnya yang tayangan berikut ini. Guru, sebelum kita tutup sebaiknya kita kasih sholawatan lagi nih biar tambah berkah Guru, ya kan Guru ya? Ibil kulub Guru, kita hajar Guru, ya kan? Permisah Iwan Bila yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami tutup dulu tayangan yang berikut ini. Makanya kita sebagai manusia gak akan pernah bosan-bosan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Saya Reza Al-Banjari, Ustadz Bruce Lee. Saya Ustadz Yandri Al-Golfi, Al-Fakir Jaka Gludok. Mudah-mudahan ada manfaatnya Guru ya. Amin amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati ya Allah.
Allah sehatkan ibadah kami ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua kami. Ya Allah, sehatkan badan orang tua kami. Ya Allah, mudah-mudahan kami ya Allah bisa mendapatkan syafaat Rasul nanti ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya guru ya dalam tayangan yang berikut ini. Permisah, nanti kita ketemu lagi di tayangan yang berikutnya ya kan guru ya. Kita bertiga pamit mundur diri dulu nih guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.